Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam Mas, silakan duduk Mas. Ya, terima kasih Bapak. Ya, bagaimana Mas? Duduknya sudah nyaman atau belum? Oh, saya kira ya sudah cukup nyaman Pak di sini Pak. Dan udaranya ya sejuk ya, Nah, pagi ini. untuk pagi kali ini Masnya gimana kabarnya? Ya baik-baik saja Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sama-sama Mas. Kebetulan ini kan juga apa ya, salah satu murid saya toh di sekolah. Ya Pak. Nah, sebelumnya habis dari sini atau sebelum ke sini itu Masnya habis dari mana? Oh, kebetulan saya itu dari teman saya. Dan saya tahu teman rumahnya Bapak ini karena dari rekannya Bapak. Maka saya ke sini. Begitu. Ya. Baik Mas, tadi kan berarti habis pulang sekolah ya Mas? Iya Pak, betul. Nah, habis pulang sekolah tadi kan saya habis ngajakin tugas-tugas kantor. Kebetulan saya sudah menyelesaikan tugas-tugas saya, terus saya langsung pulang ke rumah. Berarti rumah saya tuh dekat dengan rumah Masnya atau gimana? Ya kira-kira ya tidak terlalu jauh Pak dari tempat saya, tempat tinggal orang tua saya. Berarti Masnya tuh mendapatkan informasi rumah saya tuh dari rekan saya. Dari rekan Bapak, ya Oh. kebetulan saya kok tanya, oh iya tahu, bilang gitu, sini Pak, rumahnya dekat sini. Oh ternyata dekat rumah saya, nggak terlalu jauh dari tempat tinggal orang tua saya. Nah, Itu Pak. di sini dalam kemarin Mas siapa tadi belum kenalan Mas Denny. Oh Mas Denny, apakah Mas Denny sudah mengenal bapak ini siapa atau nama bapak siapa? Belum tahu Pak. Belum ya. Ya belum. Baiklah, sebelumnya salam kenal untuk Mas Denny. Perkenalkan nama saya Mahadika, bisa panggil Pak Dika atau Pak Mahad. Nah Ya. seperti itu. Apakah sudah paham? Sudah Pak. Baik. Ya. Datang kemarin Mas Denny atas keinginan sendiri atau mungkin atas paksaan atau terpaksa datang kemarin untuk bertemu dengan Bapak atau gimana? Saya kesini itu ya kemauan saya sendiri karena gimana ya Pak, saya kan anu, dari teman-teman saya itu sekarang teman-teman saya itu nggak mau saya ajak untuk belajar bersama, belajar kelompok. Ya pernah saya itu mendapatkan nilai yang kurang baik, itu cuma satu kali saja itu. Dan sekarang teman-teman saya tidak mau saya ajak untuk belajar kelompok. Nah, begitu. Baik. Berarti keinginan sini ingin membicarakan permasalahan yang tadi Mas ungkapkan. Nah, Iya betul untuk Pak. lebih lanjut lagi, kita kan ada kesepakatan waktu Iya. konseling. Nah, konseling ini dilakukan 30 sampai 45 menit. Iya. Nah, untuk kesepakatan Mbak Mas Denny mau minta berapa menit? Ya kurang dari 30 menit tidak apa-apa Pak. Ini Baik. masalah itu kan gini. Saya ingin teman-teman saya itu mau bergabung sama dengan saya. Saya mau dimasukkan ke kelompok teman-teman lagi gitu loh Pak. Itu baik. Iya. Berarti untuk sesi selanjutnya adalah 30 menit saja cukup ya Mas? Ya cukup Pak. Baik. Ya. Sebelumnya apakah Mas Denny sudah pernah yang mendengar atau melakukan yang namanya kegiatan sesi konseling atau bimbingan konseling seperti itu? Kalau saya belum pernah Pak, baru kali ini ya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu namanya konseling. Nah, Ya. konseling itu merupakan proses pemberian bantuan atau mungkin membantu konsili untuk memecahkan atau memberikan solusi mengenai bagaimana tindakan yang akan dilakukan untuk melakukan permasalahan atau penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi itu. Dan saya sebagai konselor, sebagai fasilitator atau sebagai pihak untuk membantu Mas Denny merealisasikan permasalahan yang sedang dihadapi atau membantu Mas Denny untuk terbuka dan mengungkapkan apa tentang uraian dan informasi tentang unek-unek dan benang kusut yang selama Mas Denny rasakan dan mungkin belum bisa terselesaikan sebelumnya, seperti itu Mas Denny. Oh gitu Pak ya, terima kasih. Berarti saya ini tepat sekali ketemu sama Bapak Dika Gitu. karena bagian konseling gitu. Jadi pas masalah yang saya hadapi, yaitu yang saya hadapi itu Pak, masalahnya saya tuh
Ya gimana ya Pak, wah, cuma satu pelajaran saja yang tidak bisa saya kerjakan. Itu pun cuma satu kali waktu karena saya tidak belajar di rumah, kurang fokus belajar. Mungkin waktu itu saya tuh ngantuk ya, baru begadang ya Pak, mungkin ya. Begadang sama teman-teman. Terus ada ulangan di sekolah. Ternyata kok saya tidak bisa ngerjain, saya tidak belajar. Terus itu saat itu teman-teman saya tidak mau saya ajak untuk belajar kelompok gitu Pak Dika. Baik, jadi sesuai dengan ungkapan cerita di Mm-mm. dalam konseling juga ada asas-asas yang namanya kerahasiaan. Jadi semua informasi yang saya dapatkan atau cerita mungkin ada sharing-sharing tentang konsultasi itu tidak akan saya sebarluaskan tanpa seizin Mas Denny seperti itu. Dan di sini nanti kan Mas Denny ada asas terbuka, diharapkan Mas Denny bisa terbuka dan berperan aktif dalam mengungkapkan permasalahan tadi. Saya juga mengapresiasi bahwa Mas Denny tadi sudah sempat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi seperti itu. Dan di sini Mas Denny kan datang kemari kan dengan asas soalnya di awal. Nah Mas Iya, Denny di sini kan tanpa ada paksaan toh Mas. iya betul Pak ya Tanpa ada pokoknya. paksaan Iya, dan niat kemarin dengan niat sendiri, iya. ikhlas sendiri seperti itu. Dan mungkin Mas Denny bisa waktunya, apakah Mas Denny dari asas-asas tersebut apa Mas Denny sudah paham terkait kita kegiatan kita mau ngapain, terus Mas Denny tidak, gak usah khawatir nek cerita-ceritanya bakal kesebar luas tanpa seizin pihak pertama yaitu Mas Denny. Apakah Mas Denny sudah paham dan sudah sepakati akan kesepakatan waktu, terus mungkin asas-asasnya, terus apa ya ditanyakan terlebih dahulu atau bagaimana Mas Denny? Ya ya saya sepakat Pak Dika Baik, atas anunya ini kesepakatannya, karena Pak Dika juga tidak mau membicarakan keluar masalah saya ya, gitu. jadi kan diharapkan Mas Denny itu tidak usah khawatir atau risau nantinya akan disebarluaskan ke orang-orang lain tanpa sepengetahuan Mas Denny seperti itu. Nah, Ya, sekarang Mas Denny bisa melanjutkan kronologi momen kejadian yang Mas Denny alami saat waktu tadi apa Mas Denny mendapatkan nilai yang jelek. ya, Terus teman-teman tidak bisa menerima Mas Denny karena mungkin nilai jelek itu disebabkan karena Mas Denny begadang semalaman seperti ya. itu. Nah, kalau boleh tahu dulu sebelum kesini tuh Mas Denny habis pembelajaran apa? Pak, kesini saya belajar matematika. Oh, Iya, matematika Pak Dika. Ya terus gitu ya matematika. Terus sekarang ya kelihatannya teman-temannya mau menerima saya, mau kembali mau menerima saya, karena saya mau berusaha belajar dengan sungguh-sungguh bisa mendapatkan nilai yang baik kembali. itu berarti habis belajar matematika, habis Iya, itu pulang sekolah, terus mampir iya, ke sini. iya, Nah, Pak Dika. habis itu mungkin yang menjadi apa ya, khawatiran Mas Denny itu tadi apa? Mas Denny. Ya itu kekhawatirannya itu kalau teman-teman saya tidak mau belajar kelompok lagi sama dengan saya gitu Mbak Dika. Baik, berarti Mas Denny itu pernah mendapatkan nilai mata pelajaran di tertentu. Iya tertentu ya. Terus Betul. maka teman-teman tidak mau berkelombakan kembali seperti itu. Iya betul. Mungkin wujud apa ya? Mungkin apakah ada cara kah Mas Denny yang telah lakukan untuk membuktikan pada teman-teman bahwa Mas Denny itu berpotensi walaupun pernah mendapatkan nilai mata pelajaran mungkin hanya tertentu lah. Gimana wujud Mas Denny membuktikan atau langkah yang sebelumnya sudah Mas Denny lakukan sebelum melakukan tindakan tersebut? Ya sudah pernah saya apa ya melakukan pekerjaan apa belajar lagi ya. Ya sudah pernah gitu. Kalau di kelas Mas Denny itu orangnya gimana? Maksudnya dalam belajar pembelajaran Mas Denny itu orangnya gimana? Apa sudah membuktikan bahwa teman-teman sekelas bahwa Mas Denny itu orangnya aktif mungkin, terus apakah Mas Denny itu dengan melakukan hal apa seperti itu? Ya sekarang teman-teman tahu karena saya berusaha, saya aktif,
mau memperbaiki pelajaran-pelajaran yang kurang. Jadi saya aktif di kelas, mau belajar, akhirnya teman-teman itu mau menerima saya kembali. Itu Pak Dika. Berarti Mas Dini tuh waktu tindakan yang pernah dilakukan berarti membuktikan teman-teman bahwa Mas Dini itu aktif dalam pembelajaran seri bertanya seperti itu. Iya, betul. Terus mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan tepat. Iya. Terus mungkin tadi Mas Dini pernah mengungkapkan bahwa Mas Dini lebih giat lagi sungguh-sungguh dalam membuktikan teman-teman bahwa saya tuh berpotensi dalam bidang ini walaupun saya pernah mendapatkan momen yang tidak menyenangkan seperti tadi mendapatkan nilai yang jelek seperti itu ya Pak. Iya Pak, betul. Tadi Mas Dini mengatakan bahwa Mas Dini merasa takut dan minder dijauhkan oleh teman-teman seperti itu. Iya, takutnya gitu. Nggak Di punya situ teman. Nah dari situ Mas Dini kan jangan merasa takut atau risau yang nantinya Mas Dini akan dijauhkan teman-teman, karena kan nanti Mas Dini tetap fokus oleh masa depan dan jangan menghiraukan mungkin dari nilai-nilai yang jelek itu menjadikan kita menambah dewasa. Oh, Nah iya Pak kan ya. jadi apapun yang kita terima itu ya kita hadapi dan kita pelajari. Jadi sesuatu hal yang kayak misalkan gini Mas, misalkan kayak saya sendiri, nah saya tuh pernah juga mengalami seperti hal serupa dengan Mas ini. Iya. Dari pengajaran yang tidak menyenangkan itu kan kita bisa mempelajari lagi, oh berarti saya bisa di sini. Nah kita tuh menambah wawasan dan pengalaman baru tentang terkait kejadian tidak menyenangkan seperti tadi mendapatkan nilai jelek. Nah di situ Mas ini tetap dia jangan merasa kayak insecure atau minder, merasa takut untuk tidak punya teman-teman secara berkelompok. Mas ini kan bisa membuktikan dengan tadi aktif di kelas, terus mengerjakan tugas dengan baik, dengan rapat, terus tetap tekun belajar. Terus Mas Dini tuh bisa melakukan kegiatan positif. Dan selama ini Mas Dini sudah melakukan kegiatan positif seperti apa, kayak olahraga atau gimana? Ya itu belajar olahraga sama teman-teman gitu. Ya sekarang gitu ya mungkin ya jalan-jalan, olahraga jalan-jalan gitu sama teman-teman. Nah itu ada masuk tindakan yang positif. Saya juga mengapresiasi bahwa Mas Deni sudah melakukan hal tersebut. Nah tadi Mas Deni sempat mengatakan bahwa mungkin sedang begadang semalaman makanya menyebabkan nilai yang jelek. Nah mungkin diharapkan Mas Deni jangan terlalu begadang malam hari karena mungkin imun tubuh Mas Deni saat itu tidak mendukung, makanya Mas Deni bakal nilai jelek. Dan diharapkan Mas Deni itu pola tidurnya juga diatur. Jika mungkin ada ujian ya diharapkan mempersiapkan dengan matang seperti itu Mas Deni. Nah dari pembahasan kita hari ini, Mas Deni apakah sudah mau memiliki mindset atau pemahaman baru mengenai permasalahan ini? Ya sudah Pak. Nah lalu seperti apa yang akan dilakukan Mas Deni? Saya mau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan. Misalnya ya sering-sering keluyuran malam, kadang-kadang itu tidak saya tinggalkan lagi, tidak sering keluyuran. Saya sekarang ingin betul-betul mendapatkan nilai yang baik, mendapat prestasi yang baik, bisa menyenangkan orang tua, bisa membanggakan orang tua saya, itu ya juga yang untuk bisa mendapatkan nama di sekolahan saya, di sekolah yang saya tempati. Begitu Pak Dika, terima kasih atas sarannya, atas masukannya. Terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan kepada saya, bisa konseling sama Pak Dika ini. Terima kasih ya Pak. Baik Mas Deni, dari pernyataan tadi pemahaman Mas Deni sudah bagus. Nah di situ Mas Deni jangan mudah patah semangat, jangan mudah menyerah. Iya Pak. Nah tetap Mas Deni tetap fokus untuk menggapai masa depannya Mas Deni.
Ya, terima kasih Pak Jadi, Dika. nah, jadi situ kan Mas Denny kan sudah dewasa, mungkin bisa pintar-pintar lah untuk manajemen mengelola waktu. Iya Pak, betul. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya tidak menyediakan sesuatu untuk Mas Denny sebelumnya. Dasar Bapak. Makasih atas waktunya bisa konseling sama Pak Dika. Saya merasa gimana ya, beruntung bisa ketemu sama Pak Dika yang baik hati, yang mau ngasih waktu untuk berkonseling, apa ya, mau menerima keluhan saya, keluh kesah saya. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih sama Pak Dika. Saya terima kasih sekali ya Pak. Terima kasih. Baik Mas Denny, saya juga terima kasih atas kedatangan Mas Denny yang mau menyempatkan diri dan mau menyempatkan waktu bersama dengan Bapak. Dan tadi kan memang Bapak tugasnya sebagai konselor dan sebagai guru BK di sekolah. Ya mau ya gimana ya Mas, seorang guru kan juga apa terhadap mahasiswa, apa terhadap siswanya, terhadap didiknya. Terus nama juga konselor kan mau menerima secara terbuka terhadap siapapun yang mau meminta bantuan atau meminta solusi kepada Bapak dan menerima tanpa syarat. Saya tadi saya kesini kan menerima Mas Denny dengan apa adanya tanpa ada syarat. Iya betul. Nah, maka dari itu memang sudah menjadi tugas Bapak sebagai tadi konselor dan guru BK yang menerima konseling apa adanya ketika memiliki permasalahan atau unek-unek yang ingin dibicarakan dengan Bapak. Seperti itu Mas Denny. Nah, dari permasalahan ini bagaimana perasaan Mas Denny yang sebelumnya memiliki unek-unek atau mungkin belum punya pemahaman bagaimana yang akan dilakukan, nanti kan merasa kayak gelisah, risau, terus khawatir kalau nantinya dapat nilai jelek, terus masih memikirkan apa ya, belum punya pikiran jernih bagaimana cara melakukannya. Nah, saat ini kan Mas Denny sudah memiliki pemahaman tadi, sangat bagus sekali. Nah, bagaimana perasaannya setelah mengikuti namanya sesi konseling ini bersama dengan Bapak seperti apa? Jadi saya selama dikasih pengarahan sama Pak Dika, saya menyadari semua yang telah kami lakukan, saya lakukan itu waktu lalu, nggak males-males belajar, ya suka males belajar, nggak mau punya semangat untuk belajar, sering keluyuran, sering begadang, itu suatu yang sia-sia ya Pak. Saya tuh sia-sia. Saya itu merasa bersyukur bisa dikasih pengarahan, terus masukan sama Pak Dika ini yang bisa membimbing saya untuk masa depan, untuk mempunyai harapan baru, semangat baru untuk belajar, untuk mencapai cita-cita untuk masa depan saya gitu Pak. Terima kasih ya Pak Dika. Baik Mas Denny, saya juga memberikan apresiasi untuk Mas Denny yang telah apa ya, mau semangat kembali. Jangan mudah patah bersemangat karena dapatkan nilai jelek itu tidak menentukan masa depan, karena nilai itu tidak selalu menjadi patokan untuk masa depan. Selagi kita punya niat dan potensi yang kita asah, pokoknya kita jangan bermalas-malasan untuk menggapai yang meraih masa depan seperti itu Mas Denny. Dan saya harap Mas Denny itu bisa lebih baik lagi, tidak hanya di menghadapi ujian tapi juga menghadapi kehidupan yang kelak yang lebih baik dan lebih cerah lagi seperti itu Mas Denny. Dan saya harap Mas Denny tetap jaga pergaulan dimanapun berada, dan mungkin Mas Denny pintar-pintar untuk memilah teman-teman ya, bagaimana yang bisa mendukung Mas Denny dalam akademis atau mendukung kehidupan Mas Denny, atau malah sebaliknya yang merusak Mas Denny untuk melakukan hal-hal yang tidak baik sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang ada seperti itu Mas Denny. Saya harap seperti itu dapat melakukan sesuai apa ya, kaidah yang ada seperti itu aja Mas. Apakah Mas Denny sanggup melakukan atau mau berubah seperti itu? Ya, iya Pak, mau Pak. Saya menyesal telah melakukan yang kurang baik di masa lalu itu.
Ya itu masa lalu nggak mau belajar itu, kurang belajar itu, suka bergaul dengan teman-teman yang kurang bagus, suka keluyuran itu, yang suka malas-malas itu. Terus saya mau meninggalkan teman-teman yang kurang baik dan saya ingin bergabung dengan teman-teman yang rajin belajar, yang punya semangat untuk belajar, untuk meraih masa depan, cita-cita di masa depan. Baiklah Mas Dini, mungkin saya rasa sudah cukup untuk teman kali ini karena kan kita sepakatnya 30 menit saja. Ya Nah, Pak. dan jika kalau Mas Dini merasa ingin melakukan pertemuan lagi atau ini sering-sering konsultasi lagi dengan Bapak, Mas ini bisa sebelumnya bisa melakukan pertemuan lagi, bisa di sekolah maupun bisa di rumah, karena kan rumah kita dia agak terlalu jauh dengan rumah Bapak. Bisa Mas ini datang kemari dengan apa ya, bisa lah kontak-kontak terlebih dahulu mengadakan pertemuan. Nah, kira-kira sekiranya Mas ini ingin mengadakan pertemuan kapan? Ya terima kasih Pak, nanti saya kalau gimana ya, kalau ada waktu, karena pelajaran sangat banyak Pak, waktu untuk kurang gitu loh. Kita suka les belajar kelompok, jadi ya waktunya ya maaf ya, waktu ini mungkin masih bisa, tapi untuk waktu ya nggak tahu, karena pelajarannya tambah-tambah semakin banyak Pak. Baik. Alangkah baiknya apakah 1 minggu yang akan datang bisa mengadakan pertemuan hari dan waktunya sesuai Bapak atau mungkin keinginan dari Mas ini sendiri atau gimana? Ya Pak, ya saya tak usah bisa ketemu lagi sama Pak Dika untuk konseling, ya karena masalahnya kan banyak gitu loh. Nanti saya juga minta maaf karena sudah merepotkan Pak Dika Nah, apa-apa. untuk masalah konseling ini gitu. Maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Baik Mas, tidak apa-apa, kan memang sudah menjadi tugas saya. Nah, mungkin bisa Mas ini menyesuaikan saja jadwal Mas ini, dan juga Bapak akan mengusahakan waktunya juga menyediakan untuk Mas Denny juga seperti itu. Nah, dari di sini Mas Denny sudah merasa lega terakhir permasalahan ini toh? Sudah, terima kasih sekali, saya lega sekali sekarang, karena masalah yang menghimpit pikiran saya, yang menjadi beban pikiran saya sudah terbuka, sudah terlepas karena dari konselornya Pak Dika ini. Terima kasih sekali ya Pak Dika. Dan tadi Mas ini juga sudah tahu apa yang akan lakukan atau mindset akan dilakukan ke depannya seperti apa, seperti itu ya Mas? Iya sudah tahu, saya sudah tahu sekali. Terima kasih Pak. Baik, saya cukupkan pada teman kali ini karena agama kita hanya sepakat waktu 30 menit saja. Dan sekiranya dari temuan dari awal hingga akhir ini dapat memberikan sebuah pemahaman baru dan manfaat bagi Mas ini untuk kedepan yang seperti itu ya Mas ini. Iya Pak, terima kasih. Baik, saya tutup sekian dari pertemuan kali ini, dan Mas ini bisa melakukan aktivitasnya kembali selepas kegiatan konseling dengan Bapak pertemuan kali ini. Nah, dari situ Mas ini sudah bisa meninggalkan tempat konseling ini dan bisa melanjutkan aktivitas seperti itu. Ya, terima kasih Pak, saya mau pulang dulu. Hati-hati Mas Pamit. ini. Ya, terima kasih Pak Dika. Monggo. Ya. Ye.